Hai, Mike di sini. Biasanya, chip atau kartu grafis paling populer di kalangan gamer Indonesia adalah yang nggak mahal, tapi bisa ngasih pengalaman gaming cukup cespleng. Kalau kita lihat kubu Nvidia, biasanya ini tertuju pada GPU GeForce entry level yang pakai ending Ti. Jadi ceritanya kita cuma mastiin aja apakah dengan diumumkannya RTX 3000 series laptop Januari ini, GeForce GTX 1650 Ti yang keluar tahun lalu masih cespleng buat main game. Jawabannya adalah, well, nggak mungkin kita jawab tanpa sedikit riset. Jadi hari ini ada Acer Nitro 5 yang pakai Core i7 Gen 10, dilengkapi si kartu grafis gaming sejuta umat. Sebelumnya kami memang sudah review laptop ini yang versi RTX 2060 meski hanya sekilas, so kita paling cuma perlu rekap sedikit saja. Acer Nitro 5 2020 adalah laptop gaming entry level yang populer dengan ukuran yang lebih compact dari generasi sebelumnya. Bodi polimer namun nggak murahan, ada ventilasi oke dengan 4 heatsink, keyboard full size RGB 4 zona, dan untungnya punya layar IPS yang alright dengan refresh rate 44Hz yang cocok buat gamer-gamer esports, tapi bukan pilihan pertama buat para content creator. Soal percolokan ada USB-C 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 1, dan HDMI di kanan. Sementara di sebelah kiri ada Kensington lock, LAN port, 2 USB 3.2 Gen 2, dan combo audio jack tanpa keberadaan micro SD. Setelah rekap laptop, saatnya sekarang kita coba rekap spek GeForce GTX 1650 Ti Mobile yang menemani Intel Core i7 10750H 6 core dan di manakah posisinya saat ini. Dilihat dari spek, GTX 1650 Ti adalah boost minor dari 1650. Keduanya memang menggunakan chip Turing yang sama dengan 1024 shader, namun memiliki kenaikan kecepatan memori yang lumayan nampol karena sudah menggunakan GDDR6 yang lebih baru. Oleh sebab itu, kami yakin di 2021 ini, GTX 1650 Ti masih jauh dari ketinggalan zaman, selama kalian nggak menganggap fitur-fitur seperti DLSS dan Ray Tracing sebagai prioritas. Seperti biasa, kita masuk benchmark 3D Mark. Di sini kita bisa lihat bahwa dibanding 1050 Ti laptop, ada kemajuan yang cukup nyata dengan efisiensi yang sama. Apalagi saat dibandingin 750 Ti desktop, si GPU murah cespleng pada zamannya udah 2 kali lipat lebih kenceng. By the way, dalam tes kali ini, kami mostly uji dengan konfigurasi RAM 8GB single channel bawaan. Though, jika kalian punya modal lebih, sangat disarankan untuk upgrade jadi 16GB. Oh iya, di sisi penyimpanan sudah ada SSD NVMe 512GB dengan satu slot kosong dan satu slot harddisk 2,5 inci. Kita mulai dari game yang berat-berat aja, yaitu SOTR dan Cyberpunk 2077. Kita lihat untuk game-game AAA semacam ini, GTX 1650 Ti masih mampu ngasih frame rate yang sangat playable di settingan medium ke high, resolusi Full HD. Cyberpunk 2077 memang game yang sangat demanding dan katanya recommended-nya adalah GTX 1650 ke atas. Untungnya, di setting medium pun game ini masih bisa dimainin. Gak mesti gitu rata kiri, meski ini adalah salah satu game yang butuh RAM lebih gede dari 8GB. Selanjutnya kami nyoba main Genshin Impact dan PUBG, dua game populer yang sampai saat ini masih berat buat dimainin di GPU integrated manapun. Genshin Impact bisa dimainin rata kanan dengan frame rate sekitar 60 fps, karena emang ini game masih di limit di 60. Lalu di game macam PUBG, GTX 1650 Ti baru mulai bisa memaksimalkan potensi layar 144Hz di Nitro 5, yaitu bisa jalan di kisaran 90 fps di setting medium. Jadi ya kalau misalkan kalian serius ngejar chicken dinner, GeForce GTX 1650 Ti masih mumpuni. Benefit layar 144Hz ini baru full kerasa saat main game-game e-sport seperti Valorant. Yakni di setting medium, kita masih bisa expect sekitaran 120 fps, yang berarti ini adalah GPU laptop yang sanggup memenuhi kebutuhan permainan kompetitif. Selama kalian bukan pro player, biasanya frame rate konsisten di atas 90 fps, udah dianggap bebas lag. Sekedar info, beberapa game kompetitif kayak Valorant tadi juga support fitur Nvidia Reflex yang meminimalisir latensi alias lag input di dalam PC atau laptop yang kita pakai. Cara nyalainnya gampang, jika game itu support biasanya otomatis nyala, bisa dicek di settingan grafik seperti ini. Dia mastiin refleks kalian punya advantage dibanding refleks musuh. Oh ya, soal panas mestinya bukan masalah. Buktinya lolos stress test 3D Mark dengan suhu permukaan yang terkendali selama kalian nyalain fan speed maksimum di NitroSense.
Well, dari video singkat ini bisa disimpulkan laptop-laptop dengan GeForce GTX 1650 Ti adalah solusi yang masih cespleng buat para gamer yang budgetnya agak terbatas. Dan menganggap mobilitas dan fleksibilitas lebih penting dibanding bergabung dengan golongan mending rakit PC. Acer Nitro 5 GTX 1650 Ti ini bisa kalian temuin dalam versi i5 maupun i7. Harganya bersahabat dan perlu diingat kita juga udah dapet bonus Office 2019 permanen. Intinya, ini adalah laptop yang masih solid buat gaming mainstream sekaligus kerja sehari-hari. Kalau nggak setuju ya silakan mendang-mending di komentar. Pokoknya jaga terus kesehatan, jangan lupa like dan share video ini. And as always, stay safe.